Assalamualaikum. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Di video kali ini, Bu Anita akan membahas mengenai tema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi unsur intrinsik karya sastra. Nah, sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada karya sastra. Lalu, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan karya sastra? Karya sastra adalah segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sekarang, kalian sudah mengetahui kan apa yang dimaksud dengan karya sastra? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Unsur intrinsik karya sastra sendiri adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang pengarang, dan amanat. Kita akan membahas unsur intrinsik satu persatu. Yang pertama, kita membahas mengenai tema. Tema adalah ide atau inti yang membentuk sebuah cerita. Tema merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah karya sastra. Untuk mengetahui tema pada sebuah karya sastra, maka kita harus membaca atau menonton karya tersebut sampai habis terlebih dahulu, lalu menentukan apakah karya tersebut mempunyai tema kepahlawanan, persahabatan, atau memiliki tema mengenai keluarga. Tema sendiri bermacam-macam ya. Di sini Ibu hanya mencontohkan 3 tema saja. Sekarang kita membahas mengenai tokoh dan penokohan. Banyak yang beranggapan bahwa tokoh dan penokohan adalah hal yang sama. Padahal tokoh dan penokohan sendiri adalah hal yang berbeda. Yang pertama-tama Ibu akan membahas mengenai tokoh. Tokoh adalah orang-orang atau pelaku yang terlibat di dalam cerita. Tokoh dapat dibagi berdasarkan peranannya. Jika tokoh dibagi berdasarkan peranannya menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan sering muncul dalam setiap kejadian. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama. Ada juga pembagian tokoh berdasarkan wataknya. Pembagian tokoh berdasarkan wataknya dapat dibagi menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik dalam cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat dalam cerita. Jadi, tokoh antagonis ini adalah kebalikan dari tokoh protagonis. Terakhir ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh tambahan yang menjadi penengah di antara kedua tokoh lainnya. Oh ya anak-anak, tokoh tidak selalu berupa manusia ya, tapi tokoh juga dapat berupa hewan ataupun benda mati.
Namun, biasanya jika tokohnya adalah hewan atau benda mati, maka hewan atau benda mati tersebut biasanya menyerupai manusia. Contohnya, misalnya seperti dapat berbicara. Berikutnya yang kita bahas adalah mengenai penokohan. Jadi penokohan sendiri adalah cara sang penulis memberikan atau menyampaikan watak tokoh-tokoh dalam ceritanya. Penokohan terbagi menjadi dua. Yang pertama penokohan langsung dan ada penokohan tidak langsung. Untuk penokohan langsung, penyampaian watak tokoh biasanya disampaikan secara langsung oleh penulis di dalam ceritanya. Contohnya pada teks berikut. Andra adalah anak yang baik. Dia suka membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi pada teks yang tadi saya bacakan, di sini penulis secara langsung menuliskan bahwa si Andra ini adalah anak yang baik. Sedangkan jika penokohan tidak langsung, penyampaian watak di dalam cerita dapat kita lihat dari perilaku sehari-hari atau perilaku tokoh kepada orang lain. Seperti pada teks berikut. Ketika mengetahui temannya terkena musibah, hati Andra menjadi sedih. Dia pun bergegas menemui temannya dan memberikan uang tabungannya. Pada teks yang tadi saya bacakan, penulis tidak secara langsung menyampaikan bahwa si Andra ini adalah anak yang baik. Pada teks tersebut, dengan melihat perilaku Andra, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa si Andra ini adalah anak yang baik. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan latar atau setting. Latar atau setting adalah sesuatu atau keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Latar atau setting sendiri terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar tempat berkaitan dengan tempat di mana cerita itu terjadi, apakah di rumah, di sekolah, di hutan, di kota, atau di desa. Sedangkan latar waktu berkaitan dengan kapan cerita itu terjadi, apakah pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau kemarin. Sedangkan latar suasana berkaitan dengan keadaan suasana yang terjadi di dalam cerita, apakah sedang gembira, sedang senang, atau sedang sedih. Sekarang kita membahas mengenai alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur sendiri memiliki beberapa tahapan. Tahapan alur dimulai dari perkenalan. Biasanya pada tahap perkenalan belum ada masalah, jadi baru perkenalan tokoh, reaksi antar tokoh, dan sebagainya. Lalu setelah tahap perkenalan biasanya berlanjut dengan tahap konflik, atau biasanya di sini sudah mulai terjadi masalah. Setelah tahap konflik biasanya akan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Alur atau plot sendiri terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju, peristiwa yang diceritakan terjadi secara runtut dari awal hingga ke akhir. Contohnya misalnya menceritakan tokoh ketika dia kecil sampai dia menjadi dewasa. Lalu berikutnya ada alur mundur. Alur mundur, sebuah kisah diceritakan dari akhir cerita lalu menuju kilas balik ke bagian awal cerita melalui kenangan salah satu tokoh. Misalnya ada seorang kakek-kakek tua yang menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya ketika dia muda, sehingga pada masa tuanya dia menjadi orang yang sukses. Lalu ada alur campuran. Alur campuran, cerita yang dikisahkan dimulai dari puncak masalah dulu, lalu dilanjutkan dengan mengisahkan awal cerita. Setelah mengisahkan awal cerita, kembali lagi ke tahap puncak masalah hingga penyelesaiannya. Sekarang kita membahas mengenai sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang
adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Jadi sudut pandang pengarang sendiri terbagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang ke-1, ada sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang ke-1, di sini pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat secara langsung dalam cerita, terutama sebagai pelaku utama. Biasanya jika pengarang di sini terlibat sebagai pelaku utama, menggunakan kata ganti aku atau saya, atau jika jumlahnya lebih dari satu orang, maka menggunakan kata ganti kami atau kita. Sedangkan pada sudut pandang orang ketiga, di sini pengarang berada di luar cerita. Ia menuturkan tokoh-tokoh di luar, tidak terlibat dalam cerita. Untuk sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti ia, dia, atau beliau jika orang yang diceritakan adalah satu orang. Sedangkan jika orang yang diceritakan lebih dari satu, maka menggunakan kata ganti mereka, atau bisa juga menggunakan kata ganti berupa nama seseorang. Yang terakhir, kita membahas mengenai amanat. Amanat atau pesan moral adalah pesan atau nasihat yang terdapat dalam cerita dan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Agar kalian dapat memahami unsur intrinsik dengan baik, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Setelah Ibu membacakan cerita ini, nanti kita akan bersama-sama menggali unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita berikut. Kisah Gajah dan Semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia merasa bangga dengan tubuhnya yang besar dan sering mencari masalah dengan hewan-hewan lain. Suatu hari, gajah melihat burung beo bertengger di atas pohon. Gajah pun berkata, "Hei, apakah kau tidak melihat aku hewan terkuat sedang lewat? Cepat beri hormat." Burung beo menjawab, "Kenapa harus begitu? Aku tidak mau." Gajah pun marah dan mengganggu burung beo. Gajah menarik pohon dan menggoyang-goyangkannya sehingga burung beo tidak dapat bertengger di sana. Burung beo terbang menjauh dan gajah pun menertawakannya. Setelah mengganggu burung beo, gajah pun pergi menuju sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari, semut tersebut selalu mengumpulkan makanan. Saat sang gajah minum air, dia melihat semut itu. Gajah pun bertanya, "Hei semut, sedang apa kau?" Semut menjawab, "Aku harus membawa ini ke rumahku. Sebentar lagi akan hujan. Aku harus bersiap." Kemudian, gajah mengambil air dengan belalainya yang besar dan menyemburkannya ke arah semut. Gajah pun tertawa melihat semut basah kuyup. Air itu mengotori makanan semut. Semut pun marah dan berkata, "Silakan tertawa sepuasmu, gajah. Suatu hari nanti kau akan mendapatkan pelajaran." Mendengar hal itu, gajah pun tertawa dan mengejek semut. Gajah berkata, "Hewan kecil sepertimu, apakah dapat memberiku pelajaran? Cepatlah, kembali ke bukitmu yang kecil sebelum kuinjak." Gajah tertawa terpingkal-pingkal. Semut pun kembali dengan rasa marah atas kesombongan gajah.
Keesokan harinya, semut melihat gajah sedang tertidur. Semut pun tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk membuat sang gajah sadar atas kesombongannya. Dia pun menyelinap masuk ke dalam belalai gajah. Saat di dalam, ia pun menggigit gajah hingga gajah menangis kesakitan dan berteriak memohon, "Siapapun yang berada di dalam, mohon keluarlah dari belalaiku." Lalu semut pun keluar dari dalam belalai gajah. Sang gajah pun terkejut dan ketakutan melihat semut. Semut berkata, "Sekarang kau lihat kan bahwa kita tidak boleh meremehkan yang lain. Besar atau kecil, tapi kita semua mempunyai kelebihan masing-masing. Gunakan kekuatanmu itu untuk membantu yang lainnya." Sang gajah yang menyadari kesalahannya segera meminta maaf berkali-kali dan berjanji tidak akan mengganggu hewan lagi. Nah anak-anak, cerita Gajah dan Semut telah Ibu selesai bacakan. Sekarang, ayo kita menggali bersama-sama unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kita membahas mengenai tema. Pada kisah tadi, temanya membahas mengenai kesombongan gajah. Lalu, tokoh utamanya yang pertama adalah gajah. Di sini gajah memiliki watak antagonis karena bersifat sombong. Tokoh utama yang kedua adalah semut. Semut memiliki watak protagonis karena bersifat berani. Dan tokoh pembantu yang terdapat pada cerita tersebut adalah burung beo. Latar tempatnya sendiri secara keseluruhan terjadi di hutan. Latar waktunya rata-rata terjadi pada siang hari. Untuk latar suasana sendiri ada banyak, jadi Ibu hanya mengambilkan satu contoh. Coba amati gambar. Di situ tokoh semut sedang dalam suasana marah. Alur atau plotnya sendiri adalah maju, dan untuk sudut pandangnya di sini adalah orang ketiga. Si pengarang tidak terlibat langsung menjadi pelaku utama di dalam cerita. Pesan moralnya adalah tidak boleh sombong dan meremehkan yang lain, karena kita mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Untuk kekurangannya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.